Jumpa lagi masih bersama dengan Ibu, masih di Indonesia Asik, mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan, dan tentunya asik. Di video ini Ibu masih membahas mengenai novel, namun lebih tepatnya adalah penelitian tentang novel. Ibu akan menjelaskan tata cara penulisan dalam penelitian karya ilmiah seperti yang terdapat pada layar kalian. Simak materinya. Oke, berikutnya kita masuk pada pembahasan bab 3 atau analisis ya. Bagian ini memuat uraian tentang hasil kajian penulis dalam mengeksplorasi jawaban terhadap masalah yang diajukan, yang dilengkapi oleh data pendukung serta argumentasi-argumentasi yang berlandaskan pandangan ahli dan teori yang relevan tentunya. Pada bagian dalam bab ini disesuaikan dengan rumusan dan temuan data. Bagian-bagian dalam bab ini disesuaikan dengan rumusan dan temuan data. Apabila misalnya ada 3 masalah dalam rumusan, maka pembahasannya juga harus berkaitan dengan ketiga rumusan dan tujuan yang ada. Nah, agar hasil penelitian ini objektif, ini harus menyertakan gambar, angka-angka, dan lain sebagainya. Biasanya pada bab 3 ini berisi gambaran umum objek penelitian, uraian secara umum objek penelitian yang akan diteliti. Lalu berikutnya adalah deskripsi hasil penelitian atau uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari penelitian. Dan yang ketiga adalah pengujian hipotesis atau uraian pemaparan data yang diperoleh dari penelitian untuk menguji apakah data yang didapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Jika mendukung berarti diterima, jika tidak berarti sebaliknya. Lalu yang keempat adalah interpelasi hasil pengujian hipotesis ya, seperti pada layar kalian. Oke, berikutnya masuk pada bab yang kelima atau penutup. Nah, di bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab yang ketiga. Jadi simpulan ini adalah makna yang diberikan penulis terhadap hasil diskusi atau uraian yang telah dibuatnya pada bagian pembahasan. Kesimpulan ini berbeda dengan rangkuman ya. Pada bagian kesimpulan, proses pemaknaan telah terjadi. Dengan kata lain, kesimpulan itu berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Sedangkan pada rangkuman ini hanya berisi kumpulan ide pokok. Selanjutnya pada bagian penutup, selain terdapat kesimpulan adalah saran. Saran merupakan pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Nah, saran ini berisi anjuran penulis dari hasil penelitian yang telah dibahas kepada para pembaca atau pihak yang berhubungan dengan topik. Selain itu, saran juga berisi anjuran terhadap penelitian selanjutnya yang sejenis. Contohnya seperti yang terdapat pada layar kalian. Oke, berikutnya masuk pada pembahasan yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka yakni sejumlah sumber yang digunakan di dalam penulisan makalah tersebut ya. Yang dimaksud dengan sumber ini bisa berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, ataupun laman dari internet. Bagian daftar pustaka ini wajib ada di dalam makalah untuk menunjukkan sisi objektivitas dari makalah tersebut. Dengan kata lain, daftar pustaka ini memperlihatkan bahwa penulis membahas mengenai topik permasalahan menggunakan sudut pandang yang objektif dan bukan dari sisi subjektivitasnya, karena menggunakan berbagai referensi pendukung.
Daftar pustaka merupakan daftar yang mencantumkan nama penulis, tahun, judul, kota, dan penerbit. Daftar pustaka ini ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun ini menurut abjad. Seperti pada contoh di layar kalian ini. Oke, berikutnya kalian bisa melihat tata cara penulisan sebuah karya ilmiah. Bisa kalian lihat pada layar kalian ya. Demikian pembahasan Ibu mengenai pedoman penyusunan penulisan karya ilmiah. Ibu harap kalian menyimak dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap di Indonesia Asik. Bye.